warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Anallah SHMM. Yang kami hormati Rektor Unzah dan selaku penemu metode aksi belajar cerdas, Bapak Dr. Abdul Aziz Wahab BHMAG. Yang kami hormati Bapak Kaprodi, yakni Bapak Firdaus Ainul Yakin MPDI, dan dosen pengampu mata kuliah Evaluasi Pembelajaran MI Ibu Nur Fatimah MPD, serta teman-teman seperjuangan. Nama saya Latifatul Badriah dari Prodi PGMI kelas 4A. Di sini saya akan sedikit menjelaskan materi mengenai penilaian berbasis kelas. Yang pertama di sini ada pengertian penilaian berbasis kelas. Penilaian berbasis kelas adalah proses penilaian yang dilakukan oleh guru secara langsung selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Penilaian ini tidak hanya melihat hasil akhir, tapi juga proses belajar siswa seperti sikap, keterampilan, dan juga pemahaman. Seperti saat guru mengajar matematika, guru itu tidak hanya memberi ujian di akhir, tapi juga menilai keaktifan siswa saat diskusi, bagaimana cara siswa dalam menyelesaikan soal di papan tulis dan tugas hariannya. Kemudian yang kedua di sini ada tujuan penilaian berbasis kelas. Tujuan utamanya ini adalah untuk mengetahui perkembangan dan kemampuan siswa serta memperbaiki proses pembelajaran. Nah, tujuannya yang pertama mengetahui kemajuan belajar siswa. Guru melihat apakah nilai siswa itu meningkat dari waktu ke waktu. Yang kedua, memperbaiki proses pembelajaran guru, mengubah metode jika banyak siswa yang belum paham pada metode yang pertama. Yang ketiga, menentukan kemampuan siswa. Guru harus mengetahui siswa mana yang sudah paham dan siswa mana yang masih belum paham. Dan yang keempat, dasar remedial dan pengayaan siswa yang belum tuntas diberi perbaikan dan yang sudah tuntas diberi tambahan soal. Tujuan yang kelima, meningkatkan motivasi belajar. Penilaian membuat siswa lebih semangat. Yang keenam, memberi informasi perkembangan kepada orang tua, supaya orang tua itu mengetahui kemajuan pada anaknya. Dan yang terakhir, menentukan pendidikan lanjutan atau karir. Yang ketiga di sini ada fungsi penilaian berbasis kelas. Penilaian ini berfungsi sebagai alat bantu dalam pembelajaran. Fungsi yang pertama yaitu memperbaiki perilaku siswa, seperti siswa yang sering terlambat diberi penilaian sikap. Yang kedua, memberikan kepuasan belajar. Jadi siswa merasa bangga saat mendapat nilai yang bagus. Yang ketiga, evaluasi metode mengajar. Nah, jika banyak siswa gagal, metode itu perlu diperbaiki oleh guru. Dan yang terakhir, dasar pengambilan keputusan, seperti menentukan naik kelas atau tidaknya peserta didik. Kemudian di sini ada manfaat penilaian berbasis kelas. Manfaatnya ini yang dirasakan oleh guru, siswa, dan juga sekolah. Yang pertama, mengetahui perkembangan siswa, seperti grafik nilai tiap semester. Yang kedua, meningkatkan hasil belajar, seperti siswa belajar lebih giat karena sering dinilai. Dan yang ketiga, alat evaluasi guru. Guru memperbaiki cara mengajar. Dan yang keempat, umpan balik pembelajaran. Dan yang kelima, perbaikan strategi mengajar, seperti menggunakan media pembelajaran yang baru. Yang keenam, dasar pengambilan keputusan, yaitu penentuan nilai akhir. Yang ketujuh, meningkatkan mutu sekolah. Jadi sekolah itu memperbaiki sistem belajar. Dan yang terakhir, informasi untuk orang tua. Jadi orang tua itu tahu nilai dan sikap anaknya. Kemudian yang kelima, di sini ada prinsip-prinsip penilaian berbasis kelas. Yang pertama, prinsip umum. Yang pertama itu ada valid, yaitu tepat sasaran. Seperti ujian matematika itu berisi soal matematika, bukan bahasa Indonesia. Yang kedua, mendidik, yaitu penilaian memberi semangat, bukan untuk menakut-nakuti peserta didik. Yang ketiga, berorientasi kompetensi, seperti menilai sesuai tujuan pembelajaran. Dan yang keempat, adil dan objektif. Jadi semua siswa dinilai sama tanpa pilih kasih. Dan yang kelima, terbuka. Nilai dan kriteria dijelaskan kepada siswa. Dan yang keenam, berkesinambungan, yaitu penilaian dilakukan terus, bukan sekali saja. Yang ketujuh, menyeluruh. Menilai pengetahuan, sikap, dan juga keterampilannya. Yang kedelapan, bermakna. Nah, hasil penilaian itu digunakan untuk perbaikan belajar.
Selanjutnya ada prinsip khusus. Yang pertama, memberi kesempatan siswa untuk menunjukkan kemampuan. Jadi siswa itu boleh presentasi atau praktik di kelas. Yang kedua, suasana nyaman. Seperti ujian itu tidak terasa menegangkan pada siswa. Yang ketiga, kesempatan yang sama. Siswa mendapat waktu yang sama dan kesempatan yang sama. Yang keempat, kriteria jelas, rubrik penilaian dibagikan. Yang kelima, guru mampu menilai dengan baik. Dan yang keenam, data digunakan untuk perbaikan, seperti materi diulang jika banyak yang belum paham. Yang ketujuh, identifikasi kesulitan siswa, seperti siswa yang lemah diberi bimbingan. Dan yang terakhir, melibatkan evaluasi kurikulum, seperti materi diperbaiki jika terlalu sulit pada siswa. Yang terakhir di sini ada jenis-jenis penilaian berbasis kelas. A. Penilaian pengetahuan, yaitu menilai pemahaman siswa terhadap materi, seperti tes tertulis, pilihan ganda atau esai, PR atau tugas kelompok. Contoh nyatanya itu seperti ulangan matematika tentang pecahan. B. Penilaian sikap, menilai perilaku siswa selama pembelajaran, seperti observasi saat diadakan kerja kelompok, sikap sopan, disiplin, kerjasama, seperti itu. Kemudian C. Penilaian keterampilan, yaitu menilai kemampuan praktik atau hasil karya siswa seperti membuat kerajinan dan praktik laboratorium. Misalnya siswa itu membuat poster atau memperbaiki alat-alat yang sederhana. Jadi kesimpulannya, penilaian berbasis kelas adalah penilaian yang dilakukan guru selama proses belajar untuk menilai pengetahuan, sikap, dan keterampilan siswa, bukan hanya hasil akhir. Dan tujuannya adalah untuk mengetahui perkembangan siswa, memperbaiki pembelajaran, dan membantu pengambilan keputusan. Nah, penilaian ini juga bermanfaat bagi guru, siswa, dan juga sekolah, serta harus dilakukan secara adil, objektif, berkelanjutan, dan menyeluruh. Sekian sedikit penjelasan dari saya mengenai penilaian berbasis kelas. Jika ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.